Selamat bertemu kembali di mata kuliah Metodologi Desain pertemuan ke-15. Selamat datang di kuliah hari ini, di mana kita akan memulai perjalanan ke dalam dunia yang menarik dan penting, etika profesi desain. Saya, Dian Cahyadi, dan pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi penutup kita ini dan membawa kalian dalam menjelajahi topik ini yang relevan di dunia desain saat ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Desain adalah kekuatan yang memengaruhi kehidupan kita dalam banyak cara. Mulai dari logo perusahaan hingga desain produk, dari arsitektur hingga antarmuka pengguna, desain memiliki kemampuan untuk mempengaruhi persepsi, perilaku, dan pengalaman pengguna. Namun, dengan kekuatan itu datang tanggung jawab besar. Hari ini, kita akan mempelajari pentingnya etika dalam praktik desain profesional. Kami akan melihat bagaimana keputusan desain dapat berdampak pada masyarakat, lingkungan, dan klien kita. Selain itu, kami akan menjelajahi kerangka kerja etika yang dapat membantu kita membuat keputusan yang tepat dan bertanggung jawab. Mari kita mulai dengan menjelaskan apa itu etika profesi desain. Etika profesi desain adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan seorang desainer dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. Etika profesi desain membahas pertimbangan moral tentang bagaimana desain mempengaruhi orang-orang, planet ini, dan budaya kita. Sebagai desainer, kita memiliki kebebasan yang besar dalam mengungkapkan kreativitas kita. Namun, kebebasan itu juga harus diimbangi dengan pemikiran yang matang dan kepekaan terhadap implikasi yang mungkin timbul dari desain kita. Etika profesi desain membantu kita mempertimbangkan aspek-aspek ini dan memastikan bahwa karya kita memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Etika desain tampaknya seperti konsep yang mudah. Mendesain sesuatu secara etis, bukan? Tapi apa maksudnya yang sebenarnya? Dan bagaimana penerapannya dalam praktiknya? Penting bagi desainer untuk memahami dampak yang mereka miliki dan langkah-langkah yang dapat mereka ambil untuk membuat produk yang baik bagi pengguna Anda, baik untuk bisnis, dan baik untuk masyarakat. Dalam kuliah ini, akan menguraikan semuanya, menjelaskan prinsip-prinsip utama etika desain, menunjukkan kepada Anda contoh-contoh desain yang baik dan buruk, serta membahas beberapa cara untuk bekerja menuju desain yang lebih etis. Apa yang dimaksud dengan etika desain atau desain etis? Desain etis adalah mendesain produk yang hebat bersama dengan moral dan keyakinan serta prinsip-prinsip bisnis Anda. Apa yang Anda buat, baik situs web, kampanye pemasaran, atau produk, memiliki efek pada orang-orang yang nyata dan efek tersebut dapat menciptakan riak. Idealnya, sebagai seorang desainer, Anda ingin bertanggung jawab atas upaya etis Anda, tetapi tanggung jawab itu seringkali dilimpahkan kepada orang lain. Budaya, masyarakat, dan politik menggeser status quo tentang apa yang etis dan apa yang telah dinormalisasi. Ketika status quo bergeser di dunia yang terus berubah, bagaimana para desainer dapat menjaga agar desain yang etis tetap diingat? Disitulah prinsip-prinsip desain etis berperan. Prinsip-prinsip etika desain dengan desain yang etis. Banyak prinsip desain etis berkisar pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, usaha dan pengalaman, dan bahkan terinspirasi oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piramida, hierarki kebutuhan etis, yang dibuat oleh Aral Balkan dan Laura Kalbach mengilustrasikan inti dari desain etis dan bagaimana setiap lapisan piramida bertumpu dan bergantung pada lapisan di bawahnya untuk memastikan bahwa desain tersebut etis. Mari kita bahas beberapa prinsip dasar yang memenuhi kebutuhan ini termasuk beberapa contoh desain etis. Kegunaan. Kegunaan hari ini harus menjadi persyaratan dasar. Produk yang tidak dapat digunakan dianggap sebagai kegagalan desain. Lebih khusus lagi, desain harus membantu pengguna mencapai apa yang mereka inginkan, memenuhi kebutuhan mereka, dan mudah serta menyenangkan untuk digunakan. Jacob Nielsen dari Nielsen Norman Group mendefinisikan 5 komponen inti kegunaan. Learnability, seberapa mudah bagi pengguna pertama kali? Efisiensi, seberapa cepat pengguna dapat melakukan tugas? Dapat diingat, apa pengalaman untuk pengguna yang kembali? Kesalahan, berapa banyak kesalahan yang dibuat pengguna dan seberapa parah kesalahan ini? Kepuasan, seberapa menyenangkan menggunakan desain?
Desainer juga memiliki kewajiban moral untuk menciptakan produk yang intuitif dan aman. Contoh eksplosif di mana kegunaan gagal. Ingat kapan Samsung Galaxy Note 7 tiba-tiba terbakar? Di sisi lain, contoh di mana kegunaan yang baik meningkatkan pengalaman pengguna adalah Walgreens Apotek Amerika. Perusahaan mendukung penggunanya dengan aplikasi yang mengirimkan pengingat tepat waktu untuk mengisi ulang barang-barang seperti vitamin yang kemudian dapat dipesan dalam aplikasi dengan memindai kode batang pada botol resep. Ini adalah detail kecil dan penyesuaian dalam desain yang dapat sangat memengaruhi pengalaman pengguna. Aksesibilitas. Aksesibilitas harus dimasukkan dalam proses pengembangan produk atau layanan apapun yang sedang dibangun, bukan sebagai renungan di akhir. Produk selalu dirancang untuk pelanggan yang ditargetkan, tetapi pikirkan siapa yang tidak sengaja ditinggalkan. Seringkali ini adalah orang-orang cacat. Sebagai contoh, desain situs web tidak selalu dioptimalkan untuk mereka yang memiliki gangguan penglihatan meskipun faktanya, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, setidaknya 1 miliar orang buta atau tunanetra. Ada teknologi bantuan bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan untuk menggunakan internet, namun seringkali ada kekurangan desain web yang mencegah aksesibilitas. Beberapa masalah yang lebih sering ditemukan oleh pengguna tunanetra meliputi area yang tidak dapat diakses melalui pembaca layar, gambar tanpa teks alternatif, dan tautan atau tombol tanpa deskripsi yang dapat diakses. Desain yang dapat diakses menguntungkan semua orang. Pribadi. Masalah privasi selalu menjadi topik hangat dalam desain digital. Dengan Alexa mendengarkan percakapan kami, Google memantau klik kami, dan Facebook membaca pesan pribadi kami. Praktik desain etis terbaik adalah mengembangkan desain yang hanya mengumpulkan informasi pribadi untuk kepentingan terbaik pengguna. Misalnya, Signal adalah aplikasi telepon dan messenger aman yang dirancang khusus untuk melindungi privasi penggunanya. Ketika Anda mendaftar, itu tidak meminta apapun kecuali nomor telepon Anda karena hanya itu yang diperlukan untuk mulai menggunakan aplikasi. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian tentang privasi sebagai akibat dari iklan bertarget dan bisnis berbasis data, telah terjadi serangan balik dan semakin banyak pelanggan yang mencari merek yang menghargai hak privasi kami. Transparansi persuasi. Praktik terbaik untuk desain etis adalah memberikan transparansi sehingga pengguna dapat membuat pilihan berdasarkan informasi, termasuk menyediakan cara yang jelas bagi pengguna untuk memilih keluar dari keanggotaan dengan mudah. Misalnya, di Amazon Anda bisa mendapatkan pengiriman gratis jika Anda melakukan uji coba Amazon Prime. Namun, setelah uji coba gratis Anda habis, Amazon akan secara otomatis menagih Anda untuk biaya penuh keanggotaan tahunan kecuali Anda membatalkan secara manual dan tidak ada peringatan atau pemberitahuan apapun sebelum mereka menagih Anda. Selain itu, sejauh mana desainer harus memengaruhi perilaku dan pemikiran pengguna. Seringkali terlalu mudah untuk tunduk pada tekanan sosial atau bahkan sugesti halus. Sebagai contoh anekdotal, ibu saya melakukan penelitian di Kaiser Permanente dan menyebutkan formulir persetujuan tertulis untuk studi kasus klien di mana mereka tidak dapat menggunakan huruf besar karena dianggap terlalu memaksa. Sebagai desainer, Anda harus menyadari bahwa font dan warna yang Anda gunakan pun dapat mempengaruhi audiens Anda. Keterlibatan pengguna. Pada akhirnya, perancang merancang untuk pengguna. Bukankah masuk akal untuk menyertakan pengguna dalam keputusan desain, dari kebutuhan dan ide pengguna? Desain Anda akan menjadi bagian dari hidup mereka, dan idealnya, itu menjadi pengalaman yang positif. Human-Centered Design, HCD, sebuah filosofi yang dikembangkan oleh Don Norman, mendukung keterlibatan aktif pengguna dan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan pengguna dan tugas. HCD menyerukan keterlibatan pelanggan target sejak awal dan terus-menerus sepanjang proses untuk memahami masalah yang mereka miliki dan bagaimana produk Anda dapat membantu memecahkan masalah tersebut, yang pada akhirnya membantu kegunaan. Cara paling efektif untuk mempelajari keterlibatan pengguna adalah mengadakan kelompok kecil pengujian pengguna yang akan menunjukkan kepada Anda di mana letak kekurangannya, lalu Anda dapat merevisi desain dan mengujinya lagi. Dan lagi.
Proses human-centered design terkadang disebut sebagai design thinking, berkaitan dengan bagaimana desain akan meningkatkan pengalaman pengguna. Fokus. Desainer harus memahami bahwa alat atau layanan apapun yang mereka buat hanyalah sebagian kecil dari dunia pengguna manapun dan terkadang pengguna Anda juga perlu istirahat. Produk-produk ini harus ada saat pengguna membutuhkannya dan menjauhi mereka saat tidak dibutuhkan. Netflix dan YouTube membuatnya terlalu mudah untuk menonton pesta dengan fungsi putar otomatisnya. Dan ada juga Facebook yang dirancang untuk menyedot Anda. Bahkan Sean Parker, mantan presiden Facebook, telah menjelaskan bagaimana Facebook sengaja merancang platform untuk mengeksploitasi perilaku manusia menggunakan putaran umpan balik validasi sosial untuk membuat kita mendambakan pukulan itu. Dopamin dari suka atau komentar mendorong pengguna untuk memposting lagi atau terus memeriksa notifikasi baru. Keberlanjutan. Perubahan iklim adalah masalah global dan inilah saatnya kita sebagai desainer mempertimbangkan dampak pekerjaan kita terhadap lingkungan, sumber daya, dan iklim dunia. Contoh bagus dari tren desain etis yang merangkul keberlanjutan adalah desain melingkar yang menggunakan strategi desain loop tertutup di mana sumber daya terus digunakan kembali. Alih-alih menciptakan produk dan layanan yang memiliki siklus hidup linier dengan awal, tengah, dan akhir, tujuannya adalah merancang produk yang terus-menerus didaur ulang dalam berbagai bentuk, mengikuti siklus daur ulang dan daur ulang yang menghasilkan lebih sedikit limbah. Banyak perusahaan merangkul desain melingkar, seperti 57ST. Desain, yang membuat furnitur modular, atau AMP Robotics, yang memprogram robot daur ulang yang lebih efektif, dan Plastic Road, yang mendaur ulang plastik menjadi balok pembangun jalan modular. Membuat desain lebih etis. Cara termudah untuk mengadopsi desain etis adalah menanamkan prinsip-prinsip ini ke dalam praktik Anda sejak awal. Daripada mendekati akhir proses dan mencoba menambahkan elemen yang lebih mudah diakses atau menerapkan pemberitahuan privasi sebagai renungan hanya untuk melindungi bisnis, mulailah dengan pemahaman dan niat yang jelas. Sebagai cara untuk memulai proses dengan langkah yang tepat, hubungkan dengan misi dan nilai-nilai perusahaan dan terapkan moral tersebut dalam desain Anda. Ini adalah peluang bagus untuk menantang klien atau perusahaan untuk memenuhi janji mereka dan sebagai desainer, Anda akan mendukung mereka untuk menjalankan misi mereka. Melacak asumsi. Seringkali asumsi kita yang membuat kita dalam masalah. Apalagi jika tidak ada kontak dengan pengguna produk, mudah ditebak bagaimana produk itu akan digunakan. Masalah dengan desain berdasarkan asumsi adalah tidak melibatkan orang yang Anda layani dan dapat mengakibatkan potensi risiko atau konsekuensi bagi pengguna, perusahaan, atau masyarakat. Dengan melacak setiap asumsi, Anda tidak akan pernah melupakan keterbatasan desain Anda, dan akan ingat untuk menguji dan membuat adaptasi. Cobalah sesi, realitas gelap. Langkah penting pertama menuju desain etis adalah mulai mengajukan pertanyaan sulit untuk mengidentifikasi kelemahan dan potensi konsekuensi produk Anda. Ini disebut sesi, kenyataan gelap, sebuah praktik yang dimulai oleh filsuf Yunani kuno Socrates. Teknik ini berfokus pada stress testing sebuah konsep dengan pertanyaan yang menantang. Ada alat bermanfaat yang tersedia, seperti Tarot Cards of Tech by Artefact, dengan pertanyaan seperti: berapa masa pakai produk Anda? Bagaimana jika basis pengguna akan mencapai jutaan? Apa efek jangka panjang pada ekonomi, masyarakat, dan lingkungan? Siapa yang diuntungkan dari desain Anda? Siapa yang kalah? Siapa yang dikecualikan? Bagaimana desain Anda bisa disalahgunakan? Sesi realitas gelap akan membantu Anda mempertimbangkan dan mengidentifikasi kelemahan konsep Anda dan menghasilkan daftar pertanyaan dan asumsi. Area kelemahan dan asumsi ini dapat diuji dengan pengguna potensial dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, sejauh mana desainer harus memengaruhi perilaku dan pemikiran pengguna. Seringkali terlalu mudah untuk tunduk pada tekanan sosial atau bahkan sugesti halus. Sebagai contoh anekdotal, ibu saya melakukan penelitian di Kaiser Permanente dan menyebutkan formulir persetujuan tertulis untuk studi kasus klien di mana mereka tidak dapat menggunakan huruf besar karena dianggap terlalu memaksa. Sebagai desainer,
Anda harus menyadari bahwa font dan warna yang Anda gunakan pun dapat mempengaruhi audiens Anda. Kesulitan desain etis dan cara menghadapinya. Ada banyak alasan mengapa desain etis diabaikan atau diabaikan. Beberapa orang mungkin mengatakan itu tidak nyaman, terlalu rumit, atau kurangnya waktu dan anggaran. Seperti disebutkan, kekhawatiran ini dapat dikurangi dengan memulai lebih awal dengan harapan dan niat yang benar. Perubahan tidak bisa terjadi dalam semalam. Tetapi dengan mengambil langkah-langkah kecil di setiap kesempatan, Anda dapat meraih perubahan organisasi jangka panjang. Kesulitan lain yang telah kami sentuh adalah menentukan tanggung jawab siapa untuk memastikan desain itu etis. Bos, klien, pabrikan, pemerintah, atau konsumen. Setiap orang mengambil bagian dari kue tanggung jawab, termasuk desainer. Anda dapat meluangkan waktu untuk memeriksa apakah produk dirancang secara etis dan meminta pertanggungjawaban semua orang jika tidak. Perusahaan dapat meminta desain etis dari desainer karena menambah nilai pada produk. Dan desainer dapat menjadikan ini sebagai bagian dari kode etik mereka yang akan menambah nilai merek mereka. Ada banyak manfaat desain etis, terutama yang berjangka panjang, yang dapat memperkuat merek dan produk dari mereka yang terlibat. Merancang masa depan yang etis. Karena tanggung jawab terhadap lingkungan, umat manusia, dan diri Anda sendiri, ingatlah prinsip-prinsip desain etis ini saat melanjutkan proyek masa depan Anda. Anda bahkan dapat berjanji untuk menjadikan ini sebagai bagian dari kode etik Anda sebagai seorang desainer. Tidak peduli bagaimana Anda mempraktikkan desain etis, jika Anda berpegang pada keyakinan dan prinsip moral Anda, itu akan memandu Anda menuju hasil terbaik. Pengguna masa depan Anda akan berterima kasih. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa sebagai calon desainer profesional, tanggung jawab kita melampaui sekadar menciptakan desain yang menarik. Etika profesi desain adalah fondasi yang akan membantu kita membangun karir yang berkualitas dan berdampak positif. Kita akan menjadi penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai etis dalam industri desain. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita dalam memahami dan menerapkan etika profesi desain dengan baik. Saya berharap kuliah ini akan memberi Anda wawasan yang berharga dan memotivasi Anda untuk menjadi desainer yang bertanggung jawab dan sadar akan dampak dari setiap keputusan desain yang Anda buat. Terima kasih telah hadir dalam kuliah ini, dan saya harap Anda semua siap untuk mengeksplorasi dunia etika profesi desain bersama-sama. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel-channel edukasi.